sudah lama ya, dan lama itu udah kayak lewat 6 bulan aku nggak buat video sama sekali. Dan aku punya beberapa alasan, yaitu satu, sekolah; kedua, aku nggak punya ide sama sekali; ketiga, untuk baru-baru ini aku lagi buat game. Jadi kalau kalian kita skip bagian ini, nggak terlalu penting karena kita tentang Sumpah Pemuda. Jadi roll intronya. Sebelum masuk ke Sumpah Pemudanya sendiri, kita akan bahas tentang Kongres Pemuda pertamanya, karena itu yang pertamanya. Dan juga aku akan bahas yang latar belakang kenapa ada Kongres Pemuda keduanya juga. Konteks, sekarang adalah tahun 1920-an dan kamu, seorang pemuda, ingin memasuki organisasi pemuda. Tapi yang mana? Karena ada banyaknya organisasi yang muncul meskipun berbeda gagasan, tapi semuanya memiliki satu tujuan. Nah, makanya diadakanlah Kongres Pemuda 1 untuk meningkatkan kerjasama antar organisasi tersebut. Jadi pada tanggal 30 April 1926 pada pukul 8 malam, Muhammad Tabrani, ketua kongresnya, mengadakan Kongres Pemuda 1 di gedung aku nggak bakal baca itu. Fakta menarik juga, kalau kalian translate artinya itu bakal jadi pondok masonik. Iya, tadi si Freemason pernah menggunakan bangunan ini. Dan juga bangunan ini disebut juga bangunan setan karena tadi si Freemasons menggunakan ini untuk tempat pemujaan mereka. Nah, kalau sekarang itu gedung Bapena sih. Untuk jalannya kongres pertama aku bakalan singkat aja karena inti utama video ini bukan itu. Hari pertama, pembukaan kongres dengan pidato dari Tabrani dan penyampaian tujuan kongres, kemudian dilanjutkan oleh anggota-anggota kongres. Hari kedua, pada 1 Mei 1926 dibuka pada jam 8 malam dan topik utamanya adalah kedudukan wanita yang dibicarakan oleh 3 orang, yaitu Bahadur Yohan, Sienche, Cialo Adam, dan Jaksu Dipora. Aku salah kayaknya ngomongnya deh. Hari ketiga, pada 2 Mei 1926 dimulai saat pagi hari yaitu jam 9. Di hari ketiga, poin utama yang dibahas adalah bahasa yang dapat dijadikan sebagai bahasa persatuan oleh Muhammad Yamin dan mengenai persatuan agama oleh Pinontowan. Dari 3 hari kongres tersebut, berikut adalah hasil atau poin penting dari kongres tersebut, yaitu 1. Indonesia Merdeka merupakan cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Kedua, seluruh organisasi pemuda akan berupaya untuk membuat satu organisasi pemuda nasional. Dan yang terakhir adalah mengakui dan menerima cita-cita Indonesia merdeka. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita kan yang bahas kedua. Nah, diadakannya Kongres Pemuda kedua itu dikarenakan gagalnya dari Kongres Pemuda 1. Karena sikap non-kooperatif antar organisasi dan juga karena ada pemberontakan PKI pas 1926. Iya, itu ada pas 1926. Kalian mau aku bahas gak? Tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Jadi pada 2 Mei 1928 di Klub Gebau Jalan Keramat Raya, sekarang Museum Sumpah Pemuda, para pemuda dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia melakukan pertemuan dan menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Kemudian mereka bertemu lagi pada 12 Agustus untuk membahas panitia, waktu, tempat, dan tujuan kongres. Pertama-tama kita bahas dulu anggota dan panitianya. Jadi panitianya ada Sugondo sebagai ketua, RM Joko Marsid sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sekretaris, Amir Syarifuddin bendahara. Terusnya yang kayak Joha Muhammad Cahaya, R. Kaca Sungkam, RCL Senduk, Johannes Lemina, dan Rokyadi Soet itu pembantu dari 1 ke 5 secara berurutan. Dan juga mereka mengundang komisaris posisi beserta petinggi pemerintah kolonial untuk mengawasi kongres tersebut. Untuk anggotanya, aku kurang tahu sih, paling cuman kayak W.R. Supratman untuk lagu Indonesia Raya, kemudian ada Muhammad Tabrani yang tadi di Kongres Pemuda 1, terusnya ada kayak Muhammad Royem yang di perjanjian Rom Royem, dan juga Mr. Asaat yang presiden pas masa RIS itu membingungkan. Oke, lanjut ke kongresnya. Rapat pertama pada tanggal 27 Oktober 1998 pukul 19.30 sampai 23.30 di Gedung Katolike Jonglegenbond atau KJB di sekitaran lapangan Banteng. Dalam rapat ini Muhammad Yamin menjelaskan hubungan persatuan dengan faktor sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua diselenggarakan 28 Oktober 1998 jam 8 sampai 12 di Gedung OOS Java Bioskop, sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara. Di rapat kedua ini membahas tentang peran pendidikan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Rapat ketiga di hari yang sama, waktunya 17.30 sampai 23.30 di Gedung Klub Gebau tadi yang di awal. Dalam rapat ini membahas utamanya tentang kepanduan atau pramuka dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhir rapat ketiga, keputusan akhir dari Kongres Pemuda kedua dibacakan oleh Sugondo.
Dan keputusan tersebut diberi nama Ikrar Pemuda atau lebih dikenalnya Sumpah Pemuda yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan sebelum ditutup, lagu Indonesia Raya karya oleh Wage Rudolf Supratman ditampilkan dengan biolanya. Dan untuk liriknya diganti Indonesia Merdeka menjadi Indonesia Mulia karena takutnya akan ditangkap atau semacamnya karena mengucapkan kata merdeka. Well, itu saja untuk video tentang sejarah Kongres Pemuda 1 dan 2 dan beserta Sumpah Pemuda. Kalau kalian suka ya hal-hal yang berbau tentang kongres, aku punya ide video tentang itu, kayak Kongres Bahasa Indonesia ataupun Kongres Keturunan Pemuda Arab, yaitu ada. Itu aja sih untuk video ini. Goodbye.